Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di sudut sebuah desa, berdiri sebuah bangunan tua bekas pabrik makanan yang telah lama terbengkalai. Ukurannya tidak begitu besar, hanya sekitar 500 meter persegi. Letaknya yang tersembunyi di ujung gang kecil membuat tidak banyak orang mengetahui keberadaan tempat itu. Beberapa tahun lalu, ayah menyewa 2 ruangan di bangunan tersebut untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan bagi usaha miliknya. Sejak saat itu, meskipun sebagian besar bangunan tetap dibiarkan dalam kondisi terbengkalai, setidaknya beberapa sisi mulai terlihat lebih terawat. Tempat usaha ayah tidak begitu jauh dari lokasi gudang tersebut. Sebagian besar aktivitas bisnis dilakukan di tempat utama, tetapi ketika pesanan sedang banyak, pengerjaan pun akan berpindah ke gudang penyimpanan itu. Sebenarnya, kehadiranku di gudang cukup jarang. Aku lebih sering membantu ayah di tempat usaha atau justru bepergian keluar kota untuk mengantar produk ke tangan konsumen. Namun sore itu terasa berbeda. Entah mengapa, aku merasa tidak keberatan ketika diminta untuk membantu memproduksi beberapa barang. Biasanya aku akan menolak jika pekerjaan harus dilakukan menjelang malam, apalagi jika lokasinya di gudang. Tapi hari itu, segalanya berubah dan sejak saat itulah semuanya bermula. Ayah tiba-tiba memintaku membuat 2 set besi. Awalnya aku hanya menjawab sambil lalu karena pikiranku masih terfokus pada ponsel. Namun saat ayah menyebutkan bahwa pengerjaannya harus dilakukan di gudang, aku langsung menghentikan aktivitasku dan menatapnya dengan heran. Awalnya aku mengira ia hanya bercanda, tetapi tatapannya yang serius membuatku sadar bahwa permintaan itu nyata. Raut wajahku menunjukkan ketidakrelaan. Aku mengeluh dalam hati, terlebih karena hari sudah mulai menjelang maghrib. Ayah masih berusaha meyakinkanku. Ia mengingatkanku bahwa beberapa karyawan telah mengambil cuti akhir tahun dan pekerjaan sedang menumpuk. Memang benar, dalam beberapa hari terakhir pesanan terus berdatangan. Karena semua orang sedang libur, maka tidak ada salahnya jika sekali waktu aku ikut membantu di malam hari. Lagi pula, ayah memberitahuku bahwa Mas Rizal akan berada di gudang, jadi aku tidak akan sendirian. Ayah juga telah meminta Mas Rizal untuk lembur hari itu. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, aku akhirnya mengiyakan dengan setengah hati. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai ayah berhenti di parkiran gudang. Dari kejauhan, terlihat Mas Rizal sedang merapikan beberapa barang di dalam ruangan. Setelah aku turun, ayah berpamitan dan mengatakan akan menjemputku saat waktu Isya tiba. Aku berjalan memasuki ruangan gudang, namun sempat melirik ke arah lorong di sebelah kiri. Lorong itu terlihat gelap dan hanya disinari cahaya redup dari lampu di ujungnya. Tidak ada yang tampak mencurigakan, tetapi entah mengapa perasaan aneh mulai menyusup ke dalam benakku. Bayangan akan hal-hal horor mulai muncul, meski aku masih berusaha menyangkalnya dengan berpikir mungkin itu hanya sugesti semata. Belum sempat menenangkan diri dari perasaan tidak nyaman itu, sebuah tepukan di bahu mengejutkanku. Ternyata Mas Rizal yang iseng mengagetkanku. Ia terlihat puas melihat reaksiku yang terkejut. Ia bertanya sambil ikut menatap ke arah lorong, mencoba menebak apa yang sedang kulihat. Aku tak menghiraukannya dan langsung masuk ruangan untuk memeriksa perlengkapan yang dibutuhkan. Setelah memastikan bahan-bahan produksi telah lengkap, aku mulai bekerja dengan mengambil beberapa besi dan menatanya di atas meja. Ketika sedang asyik memotong, Mas Rizal tiba-tiba menyampaikan bahwa ia akan pulang duluan. Aku pun menghampirinya dan menyampaikan bahwa ayah sebelumnya mengatakan Mas Rizal akan lembur malam ini. Ekspresi wajah Mas Rizal sempat berubah bingung, namun ia buru-buru memberikan alasan bahwa ia hanya akan pergi sebentar untuk salat maghrib dan akan kembali lagi ke gudang. Meski penjelasannya terdengar wajar, hatiku masih belum yakin bahwa ia akan kembali. Namun aku tetap mengangguk dan menahan keengganan yang sebenarnya sudah mulai mengusik. Mas Rizal kemudian menertawakanku, mungkin karena alasan yang kuberikan saat itu, yang menyiratkan bahwa aku tidak takut, hanya tidak suka sendirian. Sebelum pergi,
Mas Rizal memberitahu bahwa Mas Wahyu akan kembali ke gudang tak lama lagi. Mas Wahyu adalah salah satu karyawan ayah yang tinggal di mes di bangunan yang sama. Ia dan seorang temannya memang sengaja tinggal di sana untuk menjaga gudang penyimpanan itu. Aku pun membiarkan Mas Rizal pergi. Ia membereskan alat-alat kerjanya lalu berjalan melewati pekarangan di sebelah kiri bangunan. Biasanya ia memang melewati jalan itu karena bisa memotong jarak lebih cepat dibandingkan lewat jalan depan. Langit mulai gelap. Selain karena hari telah berganti malam, awan mendung pun menambah suasana menjadi semakin kelam. Padahal waktu maghrib masih sekitar 10 menit lagi. Aku mendesah pelan, menyadari bahwa hujan mungkin akan turun sebentar lagi. Aku kembali masuk ruangan dan duduk beristirahat sambil sesekali memeriksa ponsel. Lampu ruangan kemudian kunyalakan. Perlu diketahui, di bangunan ini hanya terdapat 3 buah lampu. Satu berada di gerbang masuk, satu di dalam ruangan gudang, dan satu lagi terpasang di lorong gelap tadi. Tak lama kemudian, suara azan maghrib berkumandang. Aku berdiri dan mulai melanjutkan pekerjaan yang tertunda. 10 menit pertama berlalu dengan lancar. Suasana sangat hening, hanya terdengar suara denting besi yang berasal dari aktivitas produksiku. Namun tiba-tiba aku menghentikan pekerjaan. Indera pendengaranku menangkap sebuah suara aneh, suara gesekan langkah kaki di antara dedaunan kering. Suara itu terdengar semakin mendekat. Aku mundur perlahan dan menempelkan telinga ke tembok untuk memastikan arah datangnya suara. Dugaanku, suara itu berasal dari belakang bangunan. Rasanya begitu yakin bahwa suara langkah kaki tersebut memang ada. Pikiran pertamaku adalah bahwa mungkin Mas Rizal sedang kembali ke gudang. Aku tetap berdiri diam sembari mengarahkan pandangan ke arah gerbang, menunggu kedatangannya. Namun, sosok yang kutunggu tak kunjung muncul. Suara itu terdengar kembali, masih dari arah yang sama. Rasa penasaran mulai menguasai pikiranku. Siapa gerangan yang sedang melintas di balik tembok itu? Aku melangkah keluar dari ruangan. Langit sudah benar-benar gelap dan cahaya dari lampu lorong sangat redup, membuat bulu kuduku berdiri. Aku berusaha menepis rasa takut, lalu melangkah perlahan menuju gerbang. Sesampainya di sana, aku sempat ragu, namun akhirnya memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut. Dengan bantuan cahaya ponsel, aku menyenter ke sekitar pekarangan. Pandanganku menyapu gelapnya kebun yang dipenuhi oleh pohon rambutan, pohon pisang, dan ilalang tinggi yang bahkan melebihi tinggi orang dewasa. Namun sejauh mata memandang, tidak ada siapapun di sana. Semuanya sunyi dan kosong. Setelah cukup lama mencari tanpa hasil, aku pun menarik kesimpulan bahwa mungkin hanya imajinasiku saja. Tapi belum sempat mereda, tubuhku kembali merinding. Tanpa menunggu lebih lama, aku langsung berlari menjauhi pekarangan, napasku memburu dan tubuhku dipenuhi kecemasan. Kini aku duduk termenung di atas kursi dalam ruangan, tubuhku masih belum sepenuhnya tenang. Pikiranku kacau, mengingat kejadian yang baru saja kualami. Dalam hati aku membatin bahwa sejak awal, tempat ini memang menyimpan aura menyeramkan. Suara-suara aneh yang kudengar barusan benar-benar menyerupai langkah kaki, sama persis seperti yang terdengar saat Mas Rizal melintasi pekarangan itu. Tidak berselang lama, aku mulai menata ulang pikiranku yang sempat diselimuti oleh hal-hal negatif. Aku mencoba melupakan suara aneh yang tadi terdengar, menganggap seolah-olah aku tidak pernah mendengarnya. Untuk mengusir keheningan yang terasa mencekam, aku sengaja memutar musik melalui speaker. Perlahan aku kembali melanjutkan pekerjaan, walau sesekali rasa penasaran muncul dan mengganggu fokusku. Namun aku tetap berusaha mengabaikannya. Saat itu aku tengah berkonsentrasi menyusun kembali job desk yang diberikan oleh Api. Sekitar 1 jam telah berlalu sejak Mas Rizal meninggalkanku sendiri. Rasa bosan mulai merayap karena lebih dari separuh pekerjaanku sudah kuselesaikan. Sambil meminum minuman dingin yang sebelumnya kubeli dari warung pinggir jalan raya, aku berdiri bersandar pada daun pintu ruang gudang. Setiap kali hatiku mendorong untuk melihat ke arah lorong,
aku selalu berusaha menghindar. Namun, tak bisa dipungkiri, rasa ingin tahu terhadap keadaan bangunan ini saat malam hari terus membayang. Setelah meletakkan botol air mineral di atas meja, aku mengambil ponsel dan menyalakan senter sebagai penerangan. Aku mulai melangkah perlahan menyusuri lorong yang sunyi. Degup jantungku semakin cepat saat tubuhku semakin jauh masuk ke dalam lorong. Suara samar terdengar dari arah depan bangunan. Aku berhenti, mencoba mendengarkan dengan saksama. Suara itu terdengar sangat mirip dengan suara api. Tanpa pikir panjang, aku berbalik arah dan melangkah cepat menuju gerbang. Dengan suara lantang aku menyahut, berharap ada yang mendengar. Dalam waktu kurang dari setengah menit, aku sudah tiba di gerbang dan segera menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun di sana. Ayah yang sebelumnya kukira memanggilku pun tak tampak. Lalu siapa yang memanggil tadi? Aku menarik napas panjang. Perasaan jengkel dan bingung menyatu dalam benakku. Aku terduduk di teras lobi bangunan utama, tempat yang dulunya merupakan kantor. Ruangan itu selalu terkunci sejak Api pertama kali menyewa salah satu ruangan di sana. Rasa penasaran terhadap isi kantor itu sering menghantuiku. Sayangnya, aku tak memiliki izin dari pemilik bangunan untuk memasukinya. Pikiranku masih kalut saat pandanganku tertuju pada bagian depan bangunan. Di antara pagar dan tembok berdiri pohon jambu biji atau jambu klutuk, dan di sebelahnya tumbuh rumpun bambu kuning. Masyarakat di daerah rumahku percaya bahwa bambu kuning kerap dikaitkan dengan keberadaan kuntilanak. Entah itu fakta atau hanya mitos, malam itu pohon bambu kuning terlihat sangat menyeramkan bagiku. Fokusku tertarik pada satu helai daun bambu yang bergerak-gerak, sementara dedaunan pohon lainnya tetap diam. Aku tercekat. Masih terpaku memandangi gerakan daun itu yang terasa janggal. Namun tiba-tiba daun itu berhenti bergerak, tepat saat azan Isya berkumandang dari masjid di dekat jalan raya. Aku sedikit merasa lega. Seolah makhluk halus pun memiliki sopan santun, langsung diam saat suara azan terdengar. Aku merebahkan tubuh di lantai teras, mencoba menenangkan diri. Samar-samar suara azan masih terdengar di kejauhan. Aku menutup mata, mengistirahatkan tubuh dan pikiran yang sejak tadi tak juga merasa tenang. Tanpa kusadari, aku tertidur. Aku terbangun karena merasa ada sesuatu yang menyentuh kakiku. Namun ketika membuka mata dan melihat sekeliling, tak ada siapa-siapa. Aku bergumam pelan, mencoba mengabaikannya, lalu duduk sambil mengambil ponsel. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.15. Aku menyadari bahwa aku tertidur cukup lama, lebih dari setengah jam. Sekelilingku masih sepi. Bahkan ayah yang sebelumnya berjanji akan menjemputku setelah Isya pun belum datang. Mas Wahyu juga belum pulang. Aku merasa benar-benar ditinggalkan. Dalam kebingungan, aku memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Sebenarnya aku bisa saja pulang, tapi entah mengapa malam itu aku merasa enggan untuk meninggalkan tempat ini. Aku memilih tetap menunggu ayah. Aku masuk kembali ke ruangan, menyusun potongan-potongan besi, menyelesaikan pekerjaan dengan suasana yang sangat sunyi. Kesunyian itu justru menambah nuansa horor di bangunan ini. Setelah beberapa lama, rasa bosan kembali datang. Aku mematikan mesin produksi, berjalan keluar, dan kembali bersandar di pintu ruangan. Rokokku bakar untuk sedikit mengusir rasa tidak nyaman. Pandangan mataku kembali tertuju pada lorong yang sebelumnya mengusik rasa penasaranku. Entah kenapa, aku merasa seperti ada seseorang di ujung lorong yang sejak tadi memperhatikanku. Dalam lamunanku yang terus memikirkan hal-hal aneh, sesuatu yang selama ini selalu kusingkirkan dari logika akhirnya terjadi tepat di hadapanku. Sosok perempuan bergaun putih berdiri di ujung lorong. Sorot matanya tajam, menatap lurus ke arahku. Dalam temaram cahaya lampu kuning yang tidak jauh dari tempatnya berdiri, sosoknya terlihat samar namun nyata. Wajahnya memancarkan ekspresi iba. Aku menarik napas panjang.
Perempuan itu masih berdiri di sana, sementara angin malam mulai bergemuruh, menerpa poniku yang menutupi sebagian mataku. Aku sempat memalingkan wajah, dan ketika kutolehkan kembali ke lorong, sosok itu telah lenyap. Pandanganku menyapu setiap sudut, memastikan bahwa yang kulihat tadi memang nyata. Namun tidak kutemukan siapapun. Aku menghela napas, mencoba bersikap santai, membuang ketegangan dengan sedikit bercanda dalam hati. Aku bukanlah orang yang berani, hanya seseorang yang seringkali menanggapi hal-hal mistis dengan sikap nyeleneh. Bukan karena menantang, melainkan untuk menghibur diri sendiri agar tidak merasa takut saat menghadapi hal-hal tak kasat mata. Hujan turun semakin deras. Mas Wahyu dan teman-temannya belum juga kembali. Aku sempat menelepon ayah, namun beliau mengatakan masih berada di kota karena urusan mendadak. Aku terduduk kembali di teras kantor, menatap kosong rintik hujan yang jatuh. Tiba-tiba aku tersentak. Suara aneh terdengar dari arah jendela kantor. Aku segera membalikkan badan, mencoba mencari tahu sumber suara. Dari luar, aku yakin suara itu berasal dari dalam kantor. Apakah ada orang lain di bangunan ini? Ataukah hanya suara benda yang jatuh karena tersenggol binatang? Aku menggeleng, berusaha menjernihkan pikiran. Rasa tidak nyaman kembali menguasai, apalagi para penghuni mes belum juga pulang. Aku ingin pulang, tapi angkot sudah tidak beroperasi. Waktu sudah hampir pukul 9 malam. Untuk memesan ojek online pun aku tidak bisa, karena tidak punya aplikasinya. Bukan karena gaptek, hanya saja aku terbiasa menggunakan motor sendiri. Malam terus merambat. Suara kata terdengar semakin jelas dalam kesunyian. Aku masih duduk di tempat yang sama, memainkan ponsel, sesekali melirik ke arah gerbang dengan harapan para penghuni mes segera datang. Tepat pukul 10 malam, Mas Wahyu akhirnya datang. Ia tiba tanpa teman, mengendarai motor metik putih miliknya. Saat melihatku, ia tersenyum geli melihat ekspresi bosanku yang sudah menunggu terlalu lama. Tanpa banyak bicara, ia menurunkan standar motor dan menyerahkan plastik hitam berisi makanan. Ketika kubuka, ternyata isinya nasi ayam. Tanpa pikir panjang, aku langsung menyantapnya. Rupanya Mas Wahyu sedang mencuci motor. Sambil membawa sumber air dari kamar mandi, ia bicara padaku. Aku hanya menjawab jujur, mengakui bahwa aku belum makan dari sore karena memang tidak membawa uang lebih. Uang terakhirku, hanya Rp5.000, sudah kubelikan minuman dingin tadi sore. Tak lama, aku menyelesaikan makan dan kembali duduk di sebelah Mas Wahyu yang masih asyik mencuci motornya. Aku membuka percakapan dengan sebuah pertanyaan, ingin tahu pukul berapa sebenarnya ia menyelesaikan pekerjaannya tadi. Ia menjawab bahwa pekerjaannya selesai sekitar pukul 8:30 malam. Namun karena menyempatkan diri untuk makan dan menikmati secangkir kopi, ia baru tiba sekarang. Tanpa menoleh, ia masih sibuk menyikat ban motornya yang dipenuhi tanah. Melihatnya begitu serius, aku pun tertawa geli. Terbersit dalam benakku bahwa motor itu terlalu sering dicuci, meski tidak ada yang dibonceng. Ia menanggapinya dengan gurauan yang menyiratkan bahwa orang yang biasa dibonceng sedang menikmati kebahagiaan bersama orang lain. Aku tertawa terpingkal-pingkal. Ia sempat ingin melempar sikat ke arahku, namun saat menoleh ke arahku, sesuatu membuatnya terdiam. Kerutan di dahinya muncul, sorot matanya beralih ke arah lain, membuatku menoleh ke kanan dan kiri, namun aku tidak melihat apapun. Perasaan tidak nyaman perlahan merayapi diriku. Aku bertanya-tanya ada apa gerangan, sambil melambaikan tangan di depan wajahnya. Ia hanya memberi isyarat dengan dagunya, membuat bulu kuduku meremang. Ada sesuatu di belakangku, dan aku sangat ingin membalikkan badan, namun rasa takut mengurung keberanianku. Ketika aku mendekat dan berbisik, ia dengan tenang menyebut bahwa ada sesuatu di pojokan. Aku pun menoleh perlahan, dan di sana, berdiri sosok bergaun putih dengan rambut panjang menjuntai melewati pinggulnya. Sosok itu membelakangi kami. Tubuhku membeku,
tak mampu bergerak ataupun melangkah. Rasanya begitu berat. Aku melirik ke arah Mas Wahyu, yang juga terpaku menatap sosok di bawah pohon bambu kuning. Jarak kami dengan makhluk itu hanya sekitar 6 meter. Pemandangan itu begitu jelas di hadapan kami. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun selama hampir 5 menit, hanya berdiri tegak seolah memandangi bambu tanpa bosan. Aku mengungkapkan bahwa aku sangat yakin makhluk itu adalah kuntilanak. Mas Wahyu membenarkan, mengaku sudah terbiasa melihat hal-hal semacam itu di tempat ini. Aku mencoba berkelakar agar ketegangan mereda, namun mendapat teguran ringan darinya karena ucapan yang dinilai kurang sopan. Kami pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam mes. Mas Wahyu mencabut kunci motornya, berjalan lebih dulu ke kamar, sedangkan aku mengikuti di belakang sambil sesekali melirik ke arah sosok yang masih melayang di tempat semula. Sesampainya di kamar, ia menawarkan sebatang rokok dari bungkus yang masih baru. Aku menerimanya dan menyalakan satu, berharap sensasi hangat tembakau dapat mengusir rasa takut yang masih tersisa. Aku bertanya tentang keberadaan Dito, dan ia menjelaskan bahwa Dito telah pulang kampung. Obrolan kami terus mengalir, membahas hal-hal acak yang mampu mengalihkan pikiranku dari peristiwa barusan. Ketika melihat jam di ponsel, aku tersadar bahwa waktu telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku sempat berpikir bahwa ayah mungkin lupa menjemputku. Aku bertanya pada Mas Wahyu, dan ia menjelaskan bahwa ayah sedang mengurus proyek di sebuah sekolah. Aku hanya bisa mengeluh dalam hati, menimbang berbagai gangguan yang kualami sejak sore tadi. Mas Wahyu menghentikan permainannya, lalu menatap mataku dalam-dalam, menanyakan apa saja yang telah kulihat. Aku menjelaskan bahwa tidak hanya satu sosok yang kulihat. Baru saja ingin melanjutkan penjelasan, suara benda jatuh kembali terdengar, mengejutkanku dan Mas Wahyu. Kami saling berpandangan, meyakini bahwa suara itu berasal dari dalam kantor. Mas Wahyu mengaku sudah 2 kali mendengar suara serupa malam ini. Kami sempat terdiam cukup lama. Mas Wahyu lalu memulai cerita, meski tanpa ragu. Aku menegaskan bahwa aku tidak takut dan justru penasaran dengan tempat ini. Sejak pertama kali ayah menyewa ruangan sebagai gudang, aku sudah tidak setuju, apalagi letaknya di pojok gang dan suasananya yang menyeramkan. Namun karena harganya murah, mau tak mau harus diterima. Ia menyalakan rokok dan mulai bercerita tentang pengalamannya selama tinggal di mes itu. Sosok kuntilanak yang kami lihat tadi, menurutnya, sudah sangat sering muncul, bahkan sudah menjadi pemandangan rutin di malam hari. Tak hanya itu, berbagai rupa makhluk lain pun turut menghantui mereka, mulai dari genderuwo, pocong, hingga sosok wanita bergaun putih yang kerap terlihat di ujung lorong. Barang-barang mereka juga sering hilang secara misterius. Pernah suatu malam, saat ia sedang tidur dengan sarung, ia melihat sarungnya seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Hampir setiap malam, terdengar suara benda jatuh seperti yang baru saja kami alami. Ia yakin sepenuhnya bahwa itu bukan ulah hewan. Mendengar kisah itu, aku bertanya mengapa ia tidak pindah kontrakan saja, seperti yang dilakukan Mas Rizal. Ia menjelaskan bahwa tinggal di mes ini gratis, dan ia juga mendapat bayaran dari ayah untuk menjaga gudang. Setidaknya, itu bisa menambah penghasilan. Suara benda jatuh kembali terdengar, namun kali ini kami tampak sudah mulai terbiasa. Aku mengaku penasaran dengan isi kantor, karena setiap kali berkunjung, rasa ingin tahuku terhadap ruangan terkunci itu selalu muncul. Mas Wahyu menatapku dengan ekspresi penasaran, menanyakan apakah aku benar-benar ingin tahu. Aku mengangguk. Ia lalu menyunggingkan senyum mengejek dan mengungkapkan bahwa tidak semua ruangan di kantor itu terkunci. Aku pun tersenyum lebar, menghabiskan rokokku, lalu berdiri bersiap untuk menyusup masuk. Kamar Mas Wahyu tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 4 x 4 meter, dengan warna putih mendominasi seluruh dindingnya. Tidak ada kamar mandi di dalam, dan hanya ada sehelai kain hijau menutupi salah satu sudut ruangan. Aku membuka gorden jendela, mengintip keluar untuk memastikan apakah sosok di bawah pohon bambu masih ada.
Mataku menelisik ke segala penjuru, mencari sosok itu, sementara Mas Wahyu hanya tertawa kecil, mengatakan bahwa sekarang sudah aman. Aku menanyakan kembali perihal rencana masuk ke dalam kantor, dan ia mengiyakan. Aku bergegas keluar kamar, namun ia memintaku untuk mengambilkan senter dari lemari di depan. Aku melihat sebuah lemari kayu polos yang sudah mulai lapuk, membuka bagian bawahnya, dan menemukan 2 senter cukup besar. Aku mengabari bahwa senter sudah ditemukan. Ia keluar dari kamar, memarkirkan motornya di teras sebelah mes. Sementara itu, aku mencoba mengintip ke dalam kantor dari jendela, namun tak menemukan celah apapun. Mas Wahyu kemudian mengajakku untuk segera berangkat. Ia mengambil 1 senter dari tanganku, lalu berjalan mendahului ke lorong yang mengarah ke kamar mandi. Aku mengikuti di belakangnya, langkah kami beriringan tanpa jeda, dan tidak ada ruang tersisa di antara kami. Aku menyenter ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh pawon dan berbagai perlengkapan dapur yang berserakan. Di sana juga terdapat sebuah mesin dengan fungsi yang tak kupahami, namun jelas tampak sarang laba-laba menjalari sudut-sudutnya. Semakin masuk ke dalam, cahaya dari lorong sudah tak lagi menjangkau. Satu-satunya penerangan kini hanya berasal dari senter yang kami bawa. Mas Wahyu menuntunku menuju sebuah pintu besi berwarna hijau yang terletak di pojok, dekat kamar mandi. Letaknya sungguh tak terduga, tersembunyi begitu rapi hingga hampir tak ada yang menyadari keberadaannya, bahkan saat siang hari. Warna pintu yang menyatu dengan tembok membuatnya seolah tak pernah ada. Aku sempat berseru pelan karena terkejut ketika Mas Wahyu memutar gagangnya. Ia tersenyum, mengatakan bahwa tanpa perhatian khusus, siapapun akan melewatkannya. Kami masuk ke ruangan kecil yang tak seberapa luas. Di dalamnya terdapat 1 pintu yang berseberangan dan sebuah tangga menuju lantai atas. Aku sempat heran, tak menyangka jika bangunan ini ternyata memiliki 2 lantai. Mas Wahyu hanya terkekeh, menjelaskan bahwa dari luar bangunan tampak 1 lantai, tapi di bagian belakang ternyata bertingkat. Aku bertanya dengan penasaran, dan ia menawarkan untuk melihat ke atas lebih dahulu. Aku setuju saja, toh tak ada salahnya melihat-lihat sebentar sebelum menuju kantor. Kami menaiki tangga beton berbentuk huruf U di atas, benar seperti yang dikatakan Mas Wahyu, hanya ada beberapa kamar mes yang sudah tak terawat. Beberapa lemari tua dan kasur kapuk masih berserakan di dalam, disertai pakaian yang teronggok di lantai. Aku membuka salah satu pintu yang kayunya telah dimakan rayap, tak lagi memiliki gagang. Melihat balkon kecil, aku sempat berkomentar bahwa tempat ini sebetulnya nyaman untuk nongkrong malam hari. Mas Wahyu mengangguk menyetujui, ia bahkan sempat berencana membuat tempat santai di sana bersama Dito, tapi akhirnya batal karena alasan yang kupahami sendiri, tempat ini terlalu menyeramkan. Dari balkon, aku bisa melihat pekarangan dan sawah yang biasa dilalui oleh Mas Rizal. Gelapnya benar-benar pekat, tanpa satupun penerangan. Kami kemudian kembali turun, menuju salah satu pintu yang sebelumnya terlewati. Mas Wahyu mengatakan bahwa pintu itu tidak terkunci. Saat ia membukanya dan masuk lebih dulu, aku sempat ragu untuk mengikuti. Jantungku berdegup kencang, ada perasaan tak nyaman yang menghampiri. Mas Wahyu menoleh dan menyentuh wajahku, bertanya mengapa aku ragu. Aku menggeleng. Ia lalu berkata pernah masuk ke sana sekali waktu, ketika secara tidak sengaja mendapati pintu itu terbuka. Sebuah lorong sempit membentang di hadapan kami. Aku menelusurinya pelan dan menemukan sebuah ruangan luas. Di ujung ruangan terdapat meja panjang yang tampaknya adalah meja resepsionis. Aku menyentuh permukaannya dan melihat telapak tanganku kotor oleh debu. Di ruangan itu juga terdapat kursi-kursi tunggu dan beberapa figura yang tertutup kain putih. Kaca di bagian dinding dilapisi kaca film. Dari dalam bisa melihat keluar, tapi dari luar tak akan tampak apa-apa. Aku mengedarkan pandangan dan mataku tertuju pada sebuah lukisan 3 dimensi di dinding. Lukisan itu menggambarkan perempuan cantik dengan mahkota di kepalanya, sangat terkenal dengan warna hijau. Lukisan itu membuatku merinding.
Aku mengatakan pada Mas Wahyu bahwa lukisan itu menyeramkan. Ia menghampiriku dan menjelaskan bahwa lukisan itu sama persis dengan yang ada di kamarnya. Aku menoleh kaget, dan ia menjelaskan lebih lanjut bahwa lukisan itu ditutupi oleh kain hijau karena terasa menyeramkan. Setelah cukup lama memandangi lukisan itu, aku kembali menyenter ke arah lorong. Ada sebuah ruangan lain di sana, hanya berisi beberapa kursi dan meja. Namun, ada satu pintu lagi di ujung lorong yang bertuliskan Meneyer. Aku berusaha mengabaikannya, tapi entah mengapa mataku selalu tertuju ke sana. Tanpa sadar, aku sudah berdiri di hadapannya. Penasaran, aku memutar gagangnya. Tiba-tiba Mas Wahyu bergegas menghampiriku. Aku menoleh ke arahnya, lalu bertanya apa yang membuatnya tergesa. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pintu itu terkunci, dan ia tak pernah berhasil membukanya. Aku membuka dan menutup pintu itu untuk memastikan, ternyata memang tidak terkunci. Mas Wahyu bersikeras bahwa sebelumnya ia sudah mencoba tapi gagal. Aku hanya mengangkat bahu dan masuk ke dalam. Di dalam ruangan Meneyer hanya ada meja, kursi, dan beberapa lemari kecil. Debu menyelimuti seluruh ruangan, meski tidak ada satupun properti yang ditutup kain seperti di ruang lobi. Ruangannya khas, seperti ruang Meneyer pada umumnya, hanya saja aura sepi dan usangnya membuat suasana terasa berbeda. Aku menemukan sebuah benda di atas meja, dan tanpa ragu aku mengambilnya. Debu dan kotoran menempel di permukaannya, jadi aku membersihkannya terlebih dahulu dengan tangan sebelum mulai membuka halaman demi halaman. Tiba pada halaman terakhir, mataku terpaku pada tulisan Juni 2008. Aku membacanya dalam hati, tanpa memahami apa makna di baliknya. Sebuah foto tua yang penuh dengan debu dan jaring laba-laba juga tergeletak di meja itu. Aku meraihnya dan membersihkannya perlahan. Namun begitu melihat isi fotonya, tubuhku sontak bereaksi. Aku melepaskan foto itu tanpa sengaja, terlempar karena keterkejutan. Mas Wahyu yang sedang memeriksa lemari segera berlari ke arahku karena melihat reaksiku yang tidak biasa. Aku menunjuk ke arah foto yang kini tergeletak di lantai. Ketika dia ikut melihatnya, ekspresinya seketika berubah. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sama. Dalam benakku langsung teringat wajah perempuan yang sempat aku lihat di lorong. Mas Wahyu mengangguk, tampak menyadari hal yang sama. Suasana mendadak menjadi hening. Angin dingin berhembus menelusup masuk ke dalam ruangan, membuat bulu kuduku berdiri. Gorden jendela bergerak pelan tersingkap, menambah suasana mencekam. Aku bergerak pelan mendekati Mas Wahyu, yang kini berdiri tak jauh dari pintu. Dalam hening yang panjang itu, suara benda terjatuh terdengar begitu jelas, tapi tidak ada satupun benda yang terlihat berpindah dari posisinya. Suara samar-samar mulai masuk ke telingaku, seolah berasal dari keramaian orang-orang yang sedang bekerja. Suara langkah kaki memenuhi lorong luar, membuatku menggenggam erat lengan Mas Wahyu. Ketakutan mulai mengambil alih diriku. Dia menatapku, lalu mengangguk. Kami sepakat untuk mengecek keluar demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kami menyusuri lorong dan sampai di dekat kamar mandi, saat sosok bergaun putih muncul begitu saja. Wajahnya penuh kesedihan dan dia berdiri dengan tenang, tanpa suara. Tubuhku refleks terhenti. Mas Wahyu menahanku agar tidak melangkah lebih jauh. Kami hanya bisa berdiri terpaku melihat perempuan itu yang perlahan-lahan melayang menjauh, meninggalkan suara tawa yang begitu menusuk dan menyeramkan. Aku akhirnya tersadar dan segera berlari menjauh secepat mungkin. Mas Wahyu menyusul di belakangku. Nafasku tersengal-sengal, seluruh tubuhku dipenuhi rasa takut yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kami berhenti di dekat gerbang, duduk di atas tanah karena kaki rasanya sudah tak sanggup menopang tubuh. Aku mencoba mengatur nafas, sementara Mas Wahyu tampak masih terkejut berat. Wajahnya pucat pasi, tak seperti biasanya. Aku bahkan tertawa kecil melihat ekspresinya yang tidak pernah kulihat selama ini.
Dia sendiri mengakui bahwa kejadian malam itu adalah pengalaman paling mencekam dalam hidupnya. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV buatan Jepang memasuki area gudang. Ayah keluar dari dalam kendaraan dengan ekspresi kebingungan. Melihat kami berdua dalam keadaan ngos-ngosan dan wajah penuh ketegangan, dia bertanya dengan heran. Kami hanya saling memandang lalu tertawa bersamaan. Mas Wahyu memberikan isyarat agar aku tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menurut, lalu mengajak ayah segera kembali pulang. Kami masuk ke dalam mobil, dan aku duduk di kursi penumpang. Sementara itu, Mas Wahyu terlihat sedang mengunci pintu mes. Rupanya malam ini ia memutuskan untuk tidur di rumah temannya. Sebelum mobil bergerak, aku memandangi bangunan bekas pabrik itu melalui kaca spion. Entah mengapa, senyum muncul begitu saja di bibirku. Meskipun menakutkan, tempat itu jelas menyimpan banyak misteri yang menarik. Ayah menoleh, tanpa penasaran melihatku yang terus tersenyum tanpa sebab. Aku hanya menjawab seadanya dan kembali fokus pada jalan di depan. Setelah malam itu, aku justru merasa lebih nyaman berada di tempat itu. Ketakutanku lambat laun memudar, mungkin karena aku sudah terbiasa. Meski masih sering mengalami gangguan atau kejadian ganjil, tak ada yang bisa menandingi pengalaman malam itu. Namun ada satu kejadian yang tidak bisa aku bagikan kepada siapapun. Sebuah insiden yang terjadi saat salah satu kenalan ayah menarik sesuatu dari bagian bangunan itu. Kejadian itu tidak hanya penuh gangguan, tapi juga menyakitkan dan menyentuh sisi terdalam emosiku. Bukan karena aku tidak ingin menceritakannya, tapi karena hal itu menyangkut masalah persaingan bisnis yang sensitif. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk mulai berbagi kisah-kisah yang aku alami maupun yang dialami orang lain, tentu saja dengan izin mereka yang bersangkutan.